Ya, sesuai dengan rencana kita akan mengadakan simak metode numerik pada malam hari ini. Ada 4 soal ya kalau sesuai dikualin. Kita mulai dari nomor 1. Yang pertama diberikan satu fungsi ya, fungsi f dengan fx sama dengan 2x kali cos x. Nah, kita akan mencari apa? Polinomial Maclaurin P3x dari fx. Setelah residunya. Lalu kita ingin mencari P3x, kita sampai urutan ketiga itu sudah cukup. Karena tapi kalau untuk mencari dari residu berarti kita harus butuh turunan ke 4. Karena itu turunan setelahnya ya. Jadi kalau P3 berarti turunan ketiga karena dia ada residu berarti yang setelahnya itu turunan keempat. Ya ini seperti biasa kita kalau turunan kita makanya jangan sampai lupa rumusnya ya. Ini termasuk yang masih gampang sih cuma apa polinom sama trigonometri. Terus juga ini rumus UV itu ya. UV OSAS. Nah itu jangan sampai lupa. Tinggal turunkan 4 kali. Nah kalau sudah ya kita nanti buat dulu P3X. Jadi kita masukkan pertama berarti F0. Nah dia mau keluarin kan dia sebenarnya polinom Taylor yang di sekitar nol ya. Terus tambah f aksen 0x, tambah ini turunan kedua dari nol ya, terus x kuadrat dibagi 2 faktorial, tambah nah ini turun ketiga, x pangkat 3 dibagi 3 faktorial nanti ya. Kalau dia lebih panjang akan ada suku-suku yang umumnya bentuknya ya nanti turunan ke n, terus kali turunan ke n-nya untuk nol ya ini. Jangan lupa ini ya. N-nya untuk nol, terus dikalikan x pangkat n dibagi n faktorial itu nanti kalau misalnya dia ada sebanyak n ya, suku terakhirnya itu. Nah, kalau sudah ya bentuk ini kita hitung pertama F0 dia kan 2 kali X 2 kali 0 dia just 0 ya. Terus ini F aksen 0 kalau ini kan bentuknya yang ini 2 karena ini satu ya. Terus yang ini 0 karena ada X-nya. Terus ditambah, nah di sini dia 0 semua kebetulan ya makanya dia 0 di sini. Terus yang suku ini dia ininya min 6 ininya 0 karena ada X-nya. Jadi dia ini berarti 2x dikurangi ini kan 6x pangkat 3 dibagi 6 berarti ya x pangkat 3. Sekarang kita hitung R3X yaitu residunya ya. Berarti kita turun ke 4 ya. F4 dan urung kesi X ya. Ini huruf Yunani ya, kesi. Wah, jangan sampai lupa ini ya. Namanya kesi X bagi 4 faktorial terus kali X pangkat 4. Nah, berarti kita tadi yang turun ke 4 ini kita masukkan kesi ya, kesi ke situ nanti dibagi ini kan 24 kali X pangkat 4. Dimana nanti kesi ini kan kita pengennya yang F 0,5 berarti kita di antara 0 dan 0,5 kesinya itu. Kita hitung P3 0,5 berarti nanti yang tadi itu kan P3 tadi ini ya P3 ya. Kita masukkan 0,5 ke sini kita peroleh hasilnya 0,875. Nah, sedangkan sebenarnya kalau F 0,5 sebenarnya tuh sekitar 0,8775 lah P3 ya, sekitar segini ya. Oke, itu untuk satu A, atau satu B kita selalu mencari batas atas untuk error ini ya mutlak fx sama P3x. Kita menggunakan P3x untuk mengaproksimasi fx pada interval 0 sampai 0,5. Nah, kita pertama harus tahu bahwa R3x itu kemudian dia monoton naik pada ini interval ini. Sehingga dia akan maksimum di yang paling kanan ya, ujung kanannya kan 0,5. Tapi kalau kita ngitungnya berarti R3 0,5 dia yang maksimumnya. Oke, ini kita masukkan ya yang apa R3-nya ini 0,5 kita masukkan nanti kita peroleh ini adalah 0,01227 sehingga nanti R3X itu akan selalu kurang dari itu sama dengan ini R3 0,5. Sekarang coba kita hitung ya kalau mutlak fx kurang P3 mutlak P3X itu ini kita hitung nanti pada akhirnya kita peroleh bentuk ini. Nah sedangkan kalau F 0,5 kurangi P3 0,5 kita mutlakkan berarti ya nanti kita masukkan ya ke bentuk ini 0,5 ya. Itu hasilnya sekitar 0,025583. Ini kurang dari 0,012227. Ya, seperti biasa kan pasti dia akan selalu kurang dari itu sama dengan batas batas atas ya.
Baru terakhir satu c ini aproksimasi integral 0 sampai 0,5 fx dx dengan menggunakan 0 sampai 0,5 p3x dx. Jadi yang harusnya ini fx diganti p3x. Karena yang integral polinom kan dia untuk memudahkan ya, perhitungan. Nah, kita udah menggunakan polinom yang mendekati, terus kita aproksimasi ya tadi. Karena polinom tuh dia mudah integralnya, nggak kayak fungsi lain. Ya dia P3X, kita masukkan bentuk P3X, kita integralkan. Kalau polinom jangan lupa ya pangkatnya gampang aja. Dia tinggal pangkat ditambah satu, terus dibagi dengan pangkat barunya. Makanya ini kan dia aslinya X kuadrat ya. Terus dibagi dua, jadi duanya itu ini juga gitu, dua itu pangkat 4. Terus kita masukkan 0,5 ke sini ya. Dikit-dikit lagi mas, jangan sampai lupa nih integral integral itu ya Riemann ya. Tapi kita udah menggunakan teorema dasar kalkulus, makanya kita bisa langsung memasukkan integral Riemann ke integral Newton. Itu ini weh. Terus kita hitung. Tabel hasilnya adalah 15/64 yaitu sekitar 0,234375. Nomor satu ada pertanyaan, silakan jika ada. Mesin McLaurin tuh udah pernah dibahas di kelas belum tau Mas? Oh, Maclaurin ya, ini pernah dibahas di awal-awal. Mau di awal. Ya, ada lagi. Mas mau tanya, Ya, hmm, silakan. itu yang satu C aproksimasi integral f(x) dx dengan menggunakan integral P3 dx itu nanti akhirnya kita harus menghitung kesalahan aproksimasi nggak Mas? Oh, di sini sih tidak ada permintaan ya untuk hitung kesalahan aproksimasi. Kita cukup berarti hitung integralnya saja. Hmm, Kan nanti kalau oke oke. kalau kita hitung integral fx kan dia ini ada dua asal kosi ya. Kita harus pakai parsial nanti untuk mengintegralkan ini. Kita harus diberi kemudahan dengan itu tadi ya Oke aproksimasi. Mas, makasih. Ya, sama. Ada lagi. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 2. Tabel berikut ada data nilai ujian tengah mahasiswa kuliah metode ini yang metode numerik semester genap terus sudah dua. Perkirakan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai adalah antara 995. Jadi ini yang diberikan ini ya ini seolah-olah kita kalau melihat ini kayak data berkelompok ya ini rentang-rentangnya terus ini frekuensi di rentang tersebut. Ini kalau orang terjebak ya nanti kan melihat ini ya. Oh ini kelihatannya nih frekuensinya makin ke pinggir makin mengecil, makin ke tengah makin membesar. Nanti ada yang mengira oh, ini ada dugaan distribusi normal terus uji normalitas terus lihat tabel normal itu memang menjebak tapi kita nggak begitu ya untuk soal ini. Nah, kita ingin melakukan interpolasi sebenarnya di sini ya jadi bukan pakai tabel normal kalau memang nanti lolos uji normalitas. Nah jadi ini memang akan menjebak bentuk soalnya ini. Kita perlu berhati-hati. Nah nanti malah untuk mudah kita ubah ke tabel ini frekuensi kumulatif. Pertama kita 50 kan dia belum ada apa-apa berarti dia masih nol ya. Dan dia kita menghitung frekuensi untuk yang kurang dari 50 berarti dia masih 0, 60 dia udah punya 16 kan ya. Jadi tinggal kita jumlah-jumlahkan terus, berapa ada akhirnya dia 200. Nah, pertama kita kan suruh nyari antara berapa? 90 sama 95. Ya 90 kita udah tahu dia 186 ya. 186. Kalian mencari
frekuensi kumulatif untuk 95 berarti yang perlu kita cari. Nah, kita diberikan X-nya 95. Nah, dia kan karena mepet akhir ya. Terus ini juga kebetulan jaraknya sama, kita bisa pakai interpolasi Newton. Meskipun sebenarnya kalau Lagrange juga bisa. Di sini karena kebetulan dia memang jaraknya sama ya. Jaraknya sama kita bisa pakai Newton. Terus dia juga mepet. Mepet juga kan. Jadi kalau Newton tuh kita melihatnya dia pertama apakah jaraknya sama. Kalau sama kita cek dulu apakah dia mepet. Apakah mepet awal atau mepet akhir. Dan di kasus ini dia mepet akhir ya. Jadi kita berarti X-95 kalau di akhir berarti kita pakai selisih yang belakang. X0-nya berarti 100. Kita hitung P-nya itu X kurang X0. Sebenarnya kan 95 kurang 100 ya. Ntar ini kebalik nih. 95 kurangi 100. Dibagi HH itu nanti jarak antar ini ya. Antar titik ya. Berarti ini min 5. Sehingga dia min 0,5. Nanti kita tentukan PNX. Nah rumusnya ini ya. Pertama F0. Ntar ini salah ya. 192. Kita lanjutkan. Nah, sini ya dia PNX itu F0 tambah P kali nabla F0 tambah, nah ini kita pakai sigma ya. Nanti dia setiap sukunya itu dia akan berjalan dia dari P terus P tambah satu P tambah 2 P tambah 3 dan seterusnya. Ini tergantung itu dia suku keberapa. Terus dibagi ini ya, I-nya ini difaktorialkan. Dan juga dia selisih ke I dari F0. Nah kita untuk memudahnya kita bisa nanti coba di Excel ya. Ya, bisa kalau ujian kita nggak bisa pakai Excel, tapi ini mumpung kita belum ujian kita coba pakai Excel. Nah, oke, coba dilihat ya. Nomor 2, nah ini ada 50, 60 dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif, terus kita hitung selisih-selisihnya di sini ya, selisih sampai ke sini, ngecil. Nah, 195, dia kan kita tahu P-nya 0, min 0,5, terus F0-nya 200, S1-nya, nah kita untuk suku pertama itu kita nanti terusnya adalah terselisih belakangnya di sini, terus dikalikan P. Ini P-nya. Di ini kali ini ya. Terus yang suku kedua, berarti ini selisih kedua, terus dikalikan P, terus P tambah satu, terus dibagi dua. Dimana kan dia dua ini dua faktorial ya. Terus yang suku ini kita min 5 ini dia selisih ketiga, dikalikan P, P tambah satu P tambah 2 terus dibagi 6. Jadi untuk S4 itu dia selisih keempat, terus dikalikan ini ya. P, P tambah satu P tambah 2 P tambah 3 dibagi 24 ya. Dia 4 faktorial. Dan yang terakhir yang suku kelima. Jadi dia bergerak terus kan. Dibentuk sigmanya tadi. Terus kita total, hasil akhirnya adalah 122,75. Jadi kita udah tahu frekuensi kumulatif untuk 95 adalah 192,75. Nah, jadi banyak mahasiswa yang dapat nilai di antara 90 dan 95 adalah berarti kita frekuensi kumulatif untuk 95 dikurangi frekuensi kumulatif untuk 90. Jadi kita kurangi ya ini 192,75 dikurangi 186. Itu hasilnya adalah 6,75. Meskipun nanti yang banyak mahasiswa ini kita nggak mungkin apa pecahan ya. Jadi kita perlu pembulatan. Nah, jadi kita pertama di sini. Kalau misalnya tandanya itu kurang dari tok nggak pakai sama dengan. Jadi cuma 90 kurang dari misalnya nilainya X ya, kurang dari X kurang dari 95 dia nggak pakai sama dengan itu nanti pembulatannya ke bawah.
berarti 6 mahasiswa. Tapi kalau misalkan pembulatannya ke atas ya, ya misalnya itu ada sama dengannya, misalnya itu 90 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 95. Nah, itu dia ada sama dengannya. Kita pembulatannya ke atas. Nah, dia jadinya 7. Jadi tadi menyesuaikan. Kalau di sini karena sebenarnya nggak disebutkan secara langsung ya dia sama dengan atau enggak, ya kita berarti ini terdekat saja itu 7 berarti ya. Nah, untuk nomor 2 ada pertanyaan, silakan jika ada. Ya ada pertanyaan silahkan ini ya. Maaf tadi sempat apa lupa ganti share screen ya. Kita kembali ke Word kan sempat ke Excel. Kenapa nggak ada? Nah, kalau nggak ada kita lanjut ya ke nomor 3. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini ada persamaan polinomial derajat 3. Ini 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 3x tambah 3 sama dengan 0. Kita suruh menggunakan satu metode iteratif tertutup dan satu iteratif terbuka untuk mencari satu akar dari persamaan. Kalau tertutup itu dia nanti yang memang kita butuh dua titik sampel awal nanti dan nanti akarnya memang di antara dua titik sampel awal. Sedangkan yang terbuka itu kita cuma butuh satu titik nanti dia akan konvergen ke titik tertentu. Nah, kita sebenarnya bisa milih kalau yang tertutup itu biasanya antara bisection tapi dia akan lama ya bisection itu. Dia yang mudah tapi lama ya bisection. Kita bisa menggunakan misalnya false position. Ini mungkin alternatif yang setidaknya nggak selama bisection di fx ini. Nah, kita bisa milih x di antara 0 dan 1. Sebenarnya nanti kita cara untuk besok kan ujian kita coba apa gimana ya. Nanti kita berarti memperkirakan ya nilai fungsi itu berapa-berapa. Kita coba-coba ya beberapa titik. Nanti tinggal kita cari apa itu dua titik yang mana satunya itu f itu bernilai positif, satunya f bernilai negatif. Di sini 0 sama 1 kan dia memang berbeda tanda ya. Kalau dia 0 kita masukkan itu dia 3. Soal dia satu dimasukkan dia min 1. Dia beda tanda berarti ada akar di antaranya. Ini menurut teorema akar tuh ya kalau di analisis real tuh yang teorema 535 itu. Kalau ada FA sama FB misalnya itu tandanya beda berarti ada akar di antara keduanya. Nah, baik ya, kita terus untuk memilih mana alfa, mana x0 itu juga kita bisa menentukan. Sini kita misalnya pilih alfanya 0 terus x0-nya 1. Ini kan F alpha 3 terus F x0-nya minus 1. Nah, untuk metode false position ini paling gampang kita kalau alfanya 0 itu udah termasuk gampang ya. Alfanya 0 karena nanti bentuk fungsi iteratifnya itu jadi lebih mudah sih. Tapi kalau kalkulatornya sudah mendukung answer tinggal di pencet-pencet udah temu. Nah, bagian ini ada pertama xn plus 1 itu kan rumusnya ini ya. Alfa dikali fxn dikurangi f alfa kali xn dibagi fxn kurangi f alfa. Ya alfanya 0 terus ini fxn-nya berarti fx kita masukkan ke xn ya terus ini dikurangi f alfa itu 3 ya ini xn. Terus fxn dikurangi f alfa. Nanti pada akhirnya kita uraikan kita peroleh bentuk akhirnya ini. Nah, oke. Jadi ini n-nya 0. Yang pertama kita berarti x 0-nya 1 terus kita masukkan ini dia 0,75. Terus kita masukkan lagi terus 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 terus. Dan udah kita memperoleh akarnya adalah 0,727452046. Nah, itu ya ini akarnya pada akhirnya kita memperoleh ini.
Nah, jadi kita misalnya pilih metode Newton ya untuk yang terbuka, tidak hanya butuh satu titik yang terbuka. Newton tuh malah kita enaknya rumusnya tuh paling gampang sebenarnya dibandingkan terbuka yang lain. Ya sebenarnya kita juga bisa iterasi sederhana ya nanti. Kalau kita misalnya lupa yang Newton, jadi ada Newton, ada iterasi sederhana, tapi nanti untung-untungan iterasi sederhana itu kita dia bisa cepat, bisa lama. Kalau Newton tuh dia jelas cepatnya ya, jadi rumusnya tuh xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Pertama kalau dia fungsinya tuh gampang diturunkan, kita bisain lah pakai Newton. Dia xn plus 1 itu xn dikurangi, nah ini fxn, terus turunannya tuh ini yang di bawah. Kita kadang bisa titik tebakan awalnya bisa berapa aja ya, terserah ya. Kalau bisa kita mencari yang cukup mendekati nantinya. Kayak ini dua, terus nanti kita masukkan itu jadi ini. Kita lakukan iterasi, terus pada akhirnya kita memperoleh ini dia akarnya. Karena memang dia fungsi kubik kan dia punya tiga akar ya. Dia ada yang 0,7 ini berarti di antara 0 dan 1, ada juga di antara 1 dan 2. Terus akar yang satunya tadi itu dia negatif ya, Wah, di antara min 2 sama min 1. Itu kalau mau kita cari, tapi kan kita karena cuma suruh nyari satu doang ya udah kita yang penting masing-masing metode yang kita pilih itu. Nah ini. Nah nanti yang agak susah kita alasan mengapa milih metode. Nah memang nanti kalau untuk yang pertama ya kalau yang dia terbuka itu kan dia bisa bisection, bisa menggunakan false position. Cuman kalau dia bisection kan kelemahannya itu tadi ya dia lama. Memang dia mudah tapi lama. Nah kita tapi bisa juga pakai false position. Tadi dia bisa lebih cepat juga. Terus false position itu dia juga di kalkulator lebih enak juga itu. Sekarang kalau kita dengan di Asper tinggal tinggal pencet, 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 pencet. Jadi lebih section kita harus bener-bener manual banget dan itu lama. Terus untuk yang metode tertutup, ya, metode terbuka ini yang dia hanya bisa satu titik ya kita ini bisa macam-macam ya. Ada yang Newton, ada yang secant, juga iterasi sederhana. Nah, kita kalau pakai Newton tuh kalau dia memang turunannya bisa kita bisa pakai Newton. Tapi kalau kita sudah menurunkan kita bisa pakai metode secant. Kalau kita benar-benar lupa sama rumus ya itu metode iterasi sederhana. Di sini kita pakai Newton saja karena dia cepet gitu ya. Baik, untuk nomor 3 ada pertanyaan, silakan jika ada. Kalau nggak tanya yang Mas mau nanya, Ya, silakan. yang Newton itu berarti X0-nya berapa? Oh, Newton ya. Nah, di contoh ini kita milih tebahan awalnya 2. Contoh ini. Kita bisa milih berapa saja sebenarnya untuk milih S awalnya. Newton itu dia kayak metode yang paling cepat memang nggak pakai turunan. Meskipun nanti memang kadang kalau dianggap punya turunan, alternatifnya tersekan. Tuh. Mulai dari 2, terus kita lakukan ini iterasi, pada akhirnya kita peroleh ini 1,873, 284123. Nah, apakah cukup menjawab atau ada lagi yang lain? Oh, berarti kalau Newton itu bebas ya, Mas, mau mengambil titik di mana aja. Ini Newton bebas. Kalau pengen lebih cepat lagi itu kita kira-kira aja titik yang kira-kira cukup dekat gitu ya. Memang nggak mudah sih kita, apalagi kalau besok ujian kita benar-benar nggak bisa nebak salah jalan. Nah itu kita kira-kira aja lah. Waduh, bebas walaupun nggak pasti dia akan terbawa ke
akarnya. Udah ada, kita lanjut ke nomor akhir ya, nomor 4. Nomor 4, ini diberikan data kecepatan untuk mobil dalam fungsi waktu dari variabel 1. Yang 4A sebenarnya kecepatan mobil tersebut saat T itu 5,5 dalam dengan metode yang sesuai. Nah, ini ya, kita suruh kecepatan sini 5,5. Sebenarnya ini kan pakai name tuh ya. Nanti berapa itu nanti kalau memang udah kelewat udah kita belajar 5,5. Namanya interpolasi kan kita yang ada di dalam kan ya, dan yang di luar. 5 sampai 9 itu yang di dalam interval itu. B 5,5 pakai interpolasi Newton yang selisih muka ya. Sekarang coba kita lihat di Excel. Ya, nomor 4. Nah ini nomor 4. Kita punya datanya ini ya. Waktu, kecepatan, percepatan ya. Sekarang kita coba yang kecepatan ini kita interpolasikan yang kecepatan. Ini untuk yang 5,5. Sekarang berarti kan kita udah punya P-nya tadi. Ngitung P itu sebenarnya kan selisih ini dengan X0 ya. Kalau kita X0-nya 5 berarti kan 5,5 terus dibagi dengan ini kan jarak antar titik itu 18 ya. Ya sama-sama 18 jadi bagi dengan 18 ya. Hanya itu 18. Oke, ini P sekarang untuk final berarti kita ini kan dari 25 ya. Kecepatan awalnya 25. Terus S1 itu berarti kita hitungnya di sini ya yang di apa selisihnya itu yang di atas sana dia selisih muka. Jadi kita kalikan ini kan selisihnya 11 ya. 11 dengan ini P. Dia sekitar 0,30555. Terus yang S2 itu nanti ini kan kita pilih ini 2 ya. 2 terus dikalikan ya 2 dikalikan ini terus P P, P kurang 1 karena dia selisih muka dia dikurangi 1 ya. Terus dibagi dengan 2. Jadi untuk yang ketiga juga gitu ya. Selisih ketiga kalikan P, P min 1, P min 2 terus bagi 6 ya. Dibagi 3 faktorial. Jadi kita pakai rumus itu kan. Ini juga selisih keempat, nanti kita kalikan tiap P min 1, P min 2, P min 3 dibagi 24, yaitu atau 4 faktorial. Sebentar, batalkan. Nah, terus ini yang selisih kelima ya. Nah ini selisih kelima dikalikan P, P min 1, P min 2, P min 3, P min 4, terus bagi 120. Akhirnya kita memperoleh totalnya itu, kalau kita total ya, dari V0 sampai sini loh ya, ini yang P nggak diikutkan. Nah, ini dia cuma dari ini ya, V0 sampai 5. Jumlahnya itu semua adalah 24,9896. Sekarang coba kalau harusnya tak pindahkan ke Word. Nah ini kita hitung pakai rumusnya kan tadi. Nah, kita rumuskan kita dapat 24,9896. Ini. Nah selanjutnya kita suruh yang 4B ini percepatan mobil saat T-nya 94,5. Ini sebenarnya pakai NIM juga tapi kalau yang paling mepet tuh di 94,5 dengan metode yang sesuai. Nah, ini dia mepet akhir ya. Jaraknya sahabat dia bisa dia pakai Newton yang
selisih belakang. Kita yang 9,5, pilih X0-nya itu, ini kok X ini T ya. T0-nya 95, IP yang kita kurang T0 dibagi H, ya ini 9,95 dibagi 18 kan dia ini jarak antar titik ya, berarti dia min 0,0278. Terus kalau PNX itu dia berarti F0 tambah, ini kok F ya ini A ya, soalnya dia kan percepatan. A, terus IP kali delta A0. Terus ini ya tadi pakai Sigma tadi ya mas, mas sukunya seperti yang tadi di nomor 2 tadi kita udah coba ya, agak mirip-mirip caranya. Nah, coba kita pindah ke Excel sekarang. Nah, ini misalnya di sini ada T, A-nya ini kita terus kita hitung selisihnya, selisih, 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 selisih. Nah ini kita harus selisih belakang, berarti kan ambil yang belakang-belakang nih. 0,4, min 1, min 1, min 1,5. Misalnya kita dari sini ya, ini P yang ini P. Terus dia A0-nya itu dia 11,2 ya, karena dia yang nempel dengan X0 tuh ini, T0 itu ini sebenarnya 11,2. S1-nya itu berarti ini dikalikan apa, selisih saya dikurangi dikalikan P. Terus yang suku kedua berarti ya selisih kedua dikalikan P, P plus 1 dibagi 2 dia belakang dia P plus ya, dia belakang. Selisih ketiga berarti ini ya suku ketiga itu selisih ketiga kalikan P, P plus 1, P plus 2 dibagi 3 faktorial atau 6. Yang selisih suku keempat itu berarti dia selisih keempat dikalikan P, P plus 1, P plus 2 sampai P plus 3 dibagi 4 faktorial atau 24. Yang S5 itu ini selisih kelima dikalikan P dikali P plus 1 plus 2 sampai P plus 4 dibagi 5 faktorial atau 120. Tinggal kita ini jumlahkan semuanya dari 11,2 sampai ini kita peroleh dia 11,22639. Kita kembali ke Word ya. Kembali ke Word. Nah ini dia 11,22639. Jadi udah ketemu yang untuk A maupun B. Sekarang yang untuk 4C, aku memilih metode tersebut untuk A dan B untuk hasil ekspektasi terbaik. Nah, ini jadi kalau yang A tadi karena dia ini mepet akhir ya, yang itu dia mepet akhir, nah kita pakai interpolasi muka Newton ya, selisih muka Newton. Karena dia mepet awal. Bentar. Oh iya, yang mepet akhir yang B ya, yang A tadi mepet awal. Seperti kita lihat ya, yang A tadi ya, dia mepet awal kan 5 terus 5,5. Itu akan selisih muka Newton. Sedangkan yang 4B ini karena dia mepet dengan akhir ya. Nah, kita pakainya yang selisih belakang Newton. Kan di kasus ini memang serba mepet ya, mepet awal sama mepet akhir ya. Tapi kalau nggak mepet sama sekali itu akan berbeda lagi metode yang dipilih. Ya, untuk nomor 4 ada pertanyaan, silakan jika ada. Mas, bisa jelasin yang awal nggak tadi sempat ketinggalan masuk. Bentar, yang mana yang mana? Nomor satu, Nomor satu. Mana nomor satu mana? Oh, ini yang Maclaurin ya. Di Maclaurin itu kita pakai turunan ya, dia seperti fungsi Taylor. Terus nanti dia pendekatannya di nol ya. Kalau Taylor kan awalnya dia masih bebas. Nah di sini untuk Maclaurin kita
fokusnya di nol. Nah, ini jadi kita P3 berarti kan kita sampai 3 ya. Di F0 turunan pertama kali X, ini turunan kedua, terus kali X kuadrat dibagi 2 faktorial, terus ini turunan ketiga, terus ini X-nya pangkat 3 dari 3 faktorial, dan seterusnya. Tinggal kita hitung turunan untuk masing-masing yang kita masukkan, dan pada akhirnya kita memperoleh ini bentuk P3X-nya. Kita ingin mencari residu. Residu tadi rumusnya nanti turunan keempat ya. Turunan keempat. Terus ini ke si X. Ini udah kita boleh bentuknya. Terus ini untuk kesinya di antara 0 sampai 0,5. Nanti kalau kita masukkan ya P3 0,5 itu berapa. Jadi 0,5 kita masukkan ke P3. Terus F 0,5 itu berapa kita bandingkan. Ya ini jaraknya mungkin nggak terlalu jauh. Nomor satu. Nah yang B itu dia batas error. Pertama ini kalau R3 itu menurut naik pada 0 sampai 0,5 berarti dia kan masih di 0,5. Kalau R3 itu ya kita masukkan ke rumus R3-nya ya. Yang rumus sisa tadi, ini R3 ini kita masukkan 0,5, kita peroleh ini. Berarti nanti R3X itu kan selalu kurang dari itu sama dengan R3-nya 0,5 karena dia maksimum kan. Terus ini kalau kita mutlakkan F sama P3X berarti ini kita hitung dia Fx-nya apa, P3X-nya apa kita hitung. Dan akhirnya kita memperoleh bentuk akhir ini. Kalau kita mencari ini kita masukkan 0,5 ke sini kan. Nanti kita 0,5 berarti masuk ke sini. Nanti kita peroleh sekitar ini ya. Dan ini kan kurang dari ya tadi kita hitung kan Rx. Terus 1C itu dia aproksimasi integral dengan ukuran P3X dx ya. Tinggal kita P3X kita masukkan. Nanti kita ini integral ini fungsi polinom udah paling gampang. Tinggal pangkat nambah satu terus dibagi dengan pangkat baru. Ini batasnya 0 sampai 0,5. Terus kita hitung kita masukkan. Kita peroleh 0,2343775. Jadi ya, maka cukup menjawab untuk panitia PDD. Ada yang ngechat, coba kita cek kolom chat ya. Sudah, ya ada lagi. Enggak ada. Bisa mereka kita stop record dulu ya, biar gak terlalu panjang durasi videonya. Ya, recording stop.